Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yasinta Putri Amaila Dinda NPM 1901010154, Safira Zulfazain NPM 1901010158, Rahman Nurul Aziza NPM 1901010159, Muhammad Ziki Anawaf NPM 1901010160, Afrilia Dwi Damayanti NPM 1901010163, Lydia Sahira Atikoh NPM 1901010164, Hafifah Lailatul Salamah NPM 1901010165, Alvin Yusuf Reza NPM 1901010166, Alvin Latif Hafifah NPM 1901010167. Penulisan surat lamaran kerja. Penulisan surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada paragraf pembuka dengan isi rangkuman kualifikasi diri yang akan dijabati, nama, sumber publikasi, dan pertanyaan. Kemudian yang kedua ada paragraf pertengahan yang terdiri dari pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, dan kualitas. Dan yang ketiga ada penutup dengan isi harapan, cantuman alamat, dan nomor atau sosial media yang bisa dihubungi. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan pelamar. 1. Mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan yang dikehendaki. 2. Bangkitkan minat pembaca terhadap kualifikasi yang dimiliki. 3. Tonjolkan hal-hal yang positif. 4. Usahakan surat lamaran kerja rapi dan menarik. 5. Tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan penulis. 6. Tekankan hal-hal yang membedakan Anda dengan pelamar lainnya. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus Anda hindari saat pelamar. Yang pertama, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Yang kedua, jangan mengirimkan surat lamaran berupa hasil fotokopian. Yang ketiga, jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. Yang keempat, hindari kata-kata yang bombastis atau berlebihan. Yang kelima, jangan meminta belas kasih terhadap majikan Anda atau perusahaan yang dilamar. Yang keenam, hindari untuk mempermasalahkan gaji, kecuali ketika ditanyakan pada saat wawancara kerja. Yang terakhir, jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi jika tidak ditanyakan. Yang keempat, surat lamaran kerja harus memuat pendekatan AIDA. Adapun AIDA yaitu attention, interest, desire, dan action. Pengertian dari attention yaitu pelamar kerja harus dapat meyakinkan lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat. Interest yaitu pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga pencari kerja mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Yang ketiga, desire yaitu pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca atau lembaga yang membuka lowongan pekerjaan untuk mengetahui lebih jauh tentang yang dituliskan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, action yaitu pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan sesuai dengan harapan penulis lamaran pekerjaan. Berikut ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang di dalamnya ada bagian-bagiannya.
yang terdiri dari tanggal surat, penerima dan alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan yang terakhir ada keterangan nama. Selanjutnya, saya Lydia Sahira akan menjelaskan bab 13, yaitu tentang penulisan resume. Penulisan resume atau kurikulum vitae biasa disebut dengan CV. CV sendiri adalah sebuah dokumen yang menjelaskan secara ringkas mengenai siapa diri Anda, apa saja pencapaian yang telah Anda lakukan di masa lalu, bagaimana relevansi pengalaman Anda terhadap posisi pekerjaan yang akan dilamar. CV ini bisa dikatakan riwayat hidup meliputi tempat tanggal lahir, alamat, status perkawinan, serta riwayat pendidikan dan pengalaman kerja yang disertai dengan pas foto. CV ini sangat penting bagi pelamar kerja, yang bisa dikatakan sangat krusial karena perusahaan mendapat kesan pertama mengenai kita, sehingga perusahaan mengetahui apakah Anda orang yang tepat atau tidak untuk dipilih di antara kandidat yang lain. CV yang baik itu dimana seorang pembaca bisa membayangkan dengan baik sang pembuat CV sebelum bertemu langsung dengan secara fisik. Baiklah, yang selanjutnya saya Kofifa akan menjelaskan cara membuat CV kurikulum vitae atau resume yang menarik dan efektif. Sebelumnya kita tahu yang namanya kurikulum vitae atau resume ini memuat data pribadi kita. Nah, hal yang basic sepertinya seperti nama, alamat, kontak yang bisa dihubungi, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, selain itu, yang pertama, kita bisa memasukkan keterampilan yang sesuai dengan job desk. Maksudnya di sini adalah jika kalian ingin mendaftarkan atau mengisi lowongan atau ingin menempati lowongan, misalnya nih desain grafis. Nah, untuk itu kalian harusnya memasukkan keterampilan yang sesuai dengan job desk. Misalnya menguasai Corel Draw, menguasai Photoshop atau editing foto. Dan selain itu mungkin juga untuk manajemen kita bisa menguasai Excel atau Microsoft Office dan lain-lain. Yang kedua adalah hindari terlalu banyak tulisan karena namanya adalah resume, jadi harus memuat tentang hal-hal yang mencangkup yang singkat tetapi padat akan informasi. Yang ketiga yaitu ketahuilah batasan pentingnya. Tujuan dari resume ini apa sih begitu? Yang keempat yaitu pilih font yang mudah dibaca, yang menarik dan catching untuk bisa dibaca dan tidak mengganggu mata, dan maksudkanlah ini adalah surat seperti formal, jadi untuk font silahkan pilih yang sesuai. Lalu pastikan tidak ada typo. Nah, typo ini cukup penting, perlu diperhatikan. Lalu yang terakhir adalah mungkin bisa minta saran kepada orang lain untuk melihat apakah resume yang kita buat sudah sesuai atau belum. Bisa kita lihat ini ada contoh dari kurikulum vitae atau kita bisa sebut dengan resume. Yang pertama, data pribadi memang harus dicantumkan ya, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, tinggi badan, dan berat badan. Terkadang dibutuhkan dalam informasi perusahaan. Nah, alamat rumah kita, handphone, status, email. Nah, ini nomor telepon dan email kalian harus mengisinya secara yang sekarang kalian miliki, itu harus dicantumkan dengan jelas karena ini sangat penting. Selain itu jangan lupa untuk masukkan fotonya. Nah, kemudian data pendidikan. Nah, ini adalah hal yang penting karena data pendidikan ini
nantinya masuk kualifikasi dalam penyeleksian. Apakah formal dan informal, silahkan ditulis. Nah, ini juga paling penting, yaitu pengalaman pekerjaan. Apakah pekerjaan yang kalian dulunya lalui itu apakah relevan dengan pekerjaan yang kalian akan daftar sekarang. Tentu saja data kemampuan. Nah, yang telah tadi saya jelaskan, yaitu tulislah data kemampuan kalian yang sesuai dengan job desk yang kalian akan masuki atau lamar gitu. Untuk contohnya, saya kira ini adalah contoh yang baik karena sudah mencakup semua poin dan juga ini padat akan informasi gitu. Selanjutnya yaitu resume yang tidak efektif dan menarik. Dalam pembuatan resume, seringkali terjadi kesalahan yang membuat resume menjadi tidak efektif dan kurang menarik. Kesalahan tersebut diantaranya yaitu, yang pertama, resume tidak lengkap. Sangat penting untuk memastikan bahwa resume harus lengkap namun penjelasannya tidak bertele-tele. Kedua, terlalu banyak informasi dalam satu resume. Dahulu, apabila isi resume semakin banyak, maka akan semakin baik. Tapi seiring berkembangnya zaman dan keingintahuan yang serba instan membuat perekrut mencari yang simpel, kreatif, namun berbobot. Ketiga, menggunakan bahasa yang salah. Menggunakan majas, peribahasa, singkatan, kata yang tidak efektif, atau kata ungkapan yang terlalu banyak itu sangat berlebihan. Hal itu bisa membuat bingung dan menggaburkan kebenaran. 4. Menggunakan alamat email yang tidak jelas. Alamat email yang sulit diingat atau menggunakan istilah macam-macam akan mempersulit perekrut dalam proses seleksi. Sebaiknya menggunakan alamat email yang mudah dicari. Kelima, menggunakan informasi yang kurang relevan. Informasi yang kurang relevan hanya akan menjadi distraksi bagi para perekrut. Keenam, layout dan desain yang berantakan. Jika desain atau performatan berantakan, tentunya akan membuat resume menjadi tidak menarik. Ketujuh, terlalu formal. Meski konteksnya dalam profesional, menjadi terlalu formal adalah dalam menulis resume juga dapat mengganggu, sebab hal tersebut tidak membuat pembacanya tertarik dalam hal tersebut. Selanjutnya yaitu persiapan menulis resume. Yang pertama, mencari informasi penting atau esensi dengan analisis diri, analisis karir, dan analisis pekerjaan. Kemudian yaitu merencanakan resume dengan tujuan karir, informasi pribadi, atau dengan referensi. Ketiga yaitu membuat resume. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas, kualifikasi kita, dan prospektif persyaratan kerja. Yang selanjutnya, rencana pengorganisasian. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, resume dikelompokkan menjadi 3 jenis resume, yaitu resume kronologis, resume fungsional, dan resume kombinasi. Yang pertama, resume kronologis. Resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Informasi terkini sebaiknya ditempatkan pada urutan pertama, lalu diikuti berikutnya. Misalnya penulisan jenjang pendidikan dimulai dari jenjang tertinggi. Yang kedua, resume fungsional. Resume fungsional adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Resume fungsional memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan secara lebih lengkap. Beberapa fungsi penting dalam suatu organisasi seperti fungsi pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, sumber daya manusia, penganggaran, komunikasi, hubungan masyarakat, dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai judul tersendiri. Yang ketiga, resume kombinasi. Resume kombinasi adalah kombinasi antara resume kronologis dan fungsional.
Untuk resume kombinasi tersebut memberikan suatu keyakinan bahwa persyaratan pendidikan dan pengalaman terpenuhi dan masih menggunakan judul-judul lain yang lebih menekankan pada kualifikasi yang dibutuhkan atau resume fungsional. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.